Ya memang mereka buat siapa yang kasih nama. Hebat sekali. Nanti bulan ini mau ada ini. Diri lu aja, nyawa lu nggak pernah ramalin dong. Pak, Suruh mereka ramalkan dia punya nyawa. tapi panasnya ini panas bener loh Pak sekarang ini Pak. Apakah hanya kemarau aja atau karena ada sugesti itu tadi Pak? Pernah manasin roti di microwave nggak? Pernah. Ya sudah itu. Oh, that's how. Itu cara Jadi kerjanya. Yes. dan gelombang microwave itu sedang diciptakan. Itu bukan Cipta diciptakan, kondisi kan sudah lama. Itu yang harp itu bukan sih? Iya. Itu harp ya. Kan makanya dia harp itu high frequency active aurora research program. Oh, high active Ya. Aurora Research Program. HARP itu ya. Itu kalau kita naik pesawat terus sampai atas itu semua kayak ada gelombang itu apa Iya. awannya tuh bergelombang itu. Ya. Terus kayak kamu pakai kipas angin kayak misalnya taruh ini asap begini kan, Iya. nanti gitu. Tapi sampai banyak yang meninggal kan yang Ya sekarang seperti di Amerika dibilang hurricane, Iya. apa itu buatan sini. pokoknya yang mereka kasih nama mereka yang buat lah. Katrina. Itu Katrina. Oh, ya, Katrina. Kapan Mas Hendra kan gitu. Iya. Gitu. Jadi seperti itu mereka. Kenapa? Karena saya pernah menimba ilmu di FEMA. FEMA, Federal Emergency Management Agency. Oh. Gitu. Jadi tahu bagaimana mereka memantau semua perubahan cuaca. Ya, saya pikir alami, ternyata Rekayasa. ya mereka itu karena kan di Alaska. Iya. Jadi mereka bisa nanti kalau setelah bencana mereka sudah siapkan nih escape mappingnya apa jalan-jalan escape-nya, alternatifnya terus nanti kita gunakan ini sekolah ini untuk evakuasi. Oke. Nanti siapkan ini pelampung karet. Perahu karet. Nanti begini kita perlu segini gini. Gitu. Jadi supaya semua terlihat sibuk seolah-olah bekerja gitu loh. Astaga. Dan itu saya belajar sebelum terjadi banjir zamannya Gubernur Pak Sutioso. Yang dulu sampai ada yang digenteng apa segala macam. Begitu saya gini, gampang sebenarnya saya bilang gini. Gitu. Gitu. Makanya jangan selalu naif lihat oh ini katulampa, kapan katulampa ini, kapan katu ini. Ya semua air itu bisa diatur sama frekuensi. Ya, air itu bisa diatur oleh frekuensi. Kalau air diatur sama frekuensi, badan kita kan banyakan air. Ya, makanya gampang disantet. Oh, santet. Santet itu frekuensi. Paham ya? Iya. Kenapa badanmu kalau dengar musik Joget. Sendiri, nggak usah disuruh. Iya. Karena ada air. Coba kalau udah kering, mati dong. ya udah. Mati dong. Paham ya? Ya makanya alat-alat gadget, alat-alat AI butuh air. Iya itu. Jadi dia tarik, kita punya jatah diambil sama dia. Tunggu, sebentar. Ini emang lagi sebuah issues kan? Issues gitu. Bahwa sebetulnya jadi isu karena dibuat masalah. Oke. Kalau nggak buat masalah oleh mereka nggak jadi isu. Kalau udah jadi isu berarti nanti harus ada anggaran. Iya. Gitu mainnya. Oh gitu mainnya. Yo. Nah, soalnya kan banyak banget tuh yang tempat-tempat AI itu kan mereka. Kalau anak muda bilang apa? Apa? Modus lu? Nah gitu loh. Modus. Supaya airnya habis atau gimana? Ya air habis, air nanti kita beli kan? Bisa dikendalikan. Iya. Dan arahnya juga ke kan tangan gitu. juga, Kalau sudah nggak ada, datang dia solusinya ini. Begitu dikasih solusi apa? Poison water. Mati nggak tuh? Nah, sekarang bukan emang poison water? Ya bukan. Ini lebih nyata gitu kan. Seragam misalnya gitu. Misalnya. Ada lagi di situ jangan-jangan? Enggak, sebenarnya sudah ada di sini. Yang merah tadi Pak, bukan? Poison water, sebelah sana. Ini terusin aja, jangan terusin sana. Oh iya. Oh, water rationing. Nanti kalau lihat di ininya, dia apa yang nggak ada? Apa yang nggak ada? Jatah air. Iya, apa yang nggak ada? Jatah air. Iya, di jatah rationing. Destroy family ya. Ada semuanya aja nih.
Nih, apa yang nggak ada? Nah, ini kan dia. Oh, iya, Ini jawabannya nih. 5. Tujuannya. Nah, nomor 6. Ini covernya. Iya, iya, iya. Seolah-olah Oh. dibatasin kan? Iya, iya. Water rationing kan? Iya. Dibatasin di ada rate-nya. Tujuannya. Tujuannya aslinya. setelah terbatas kita butuh toh? Iya. Ya, nih terima dari gue. You cannot Iya. you cannot Refuse. choose. Iya. Gila. Ini one world government itu yang Yang tadi, perpajakan iya, tadi. perpajakan tadi. ha. Ya benar udah dari Untuk situ. pencapaian tujuan itu. You have no say Iya in nggak bisa war. protes. Ya iya juga kita nggak bisa say in war Iya. anything anyway. Pangan Berarti juga di situ semua kan, Pak? makan dikasih drone apa Iya, segala. pangan di situ kan Iya. maksudnya. Ha, Ya, kalau MBG gini. aja. Genetically modified ya. Ah, Gitu. Kalau yang rame-rame, nah ini itu di sekolah-sekolah ini. ah, Yang Bian sama Bias. bias Hmm. ya. Ha. Benar Bias ya? Iya, Ya, bias. Bian sama Bias ini. Oh. Ya. You suka atau tidak, terima ini. Kalau nggak bisa, kalau nggak mau nggak usah sekolah. Makanya saya bilang sama orang-orang, kalau kau sayang anakmu nggak usah sekolah. Kenapa? Karena nggak bakal anakmu dapat pekerjaan. Nggak dapat. Nggak akan pekerjaan. ada lapangan pekerjaan walaupun sudah lulus. Oh, Buat apa sekolah? iya, iya. Orang yang sudah sarjana aja banyak yang tidak Nganggur. nganggur kok. Jadi pengemudi Gojek, ada yang S2. Bawa Gojek, bawa Grab. Terus buat apa? Habisin waktu, habisin uang. Dan dia tidak mandiri. Dia kita latih menjadi pengemis lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang mau ngasih kagak dikasih. Mau diganti sama AI. Buat apa? Bisa habisin waktu. Terus dia bilang, lalu kan kita harus pinter pendidikan. Iya, pinter apa kedoktrin? Emang orang tuanya ngerti itu isinya pelajarannya benar apa kagak? Iya. Ayo kita uji. Oke. Paham ya? Iya. Ya. Jadi jangan bilang seolah-olah lembaga pendidikan saja, tetapi materi yang diberikannya benar apa tidak? Hmm. Membangun dia punya adab atau tidak? Berarti. Kalau tidak membangun adabnya buat apa? Tapi malah sekarang yang lagi ribut masalah energi dan minyak di sini di mana, Pak? Hmm? Mm-mm. Minyak dan energi itu di mana di sini? Minyak dan energi. Mm-mm. Nih, Control Oh, resources. resources. Oke. Berarti 15 itu control the land. Iya, iya, iya. Oke. kontrol the land ya isinya juga dikontrol dong. Iya, iya. Iya, ya. Itu. Ya. Tuh. Ya maksudnya baik ceritanya judulnya. Nih one currency, ini digital. Ya, ini ceritanya. CDBC, ya kan? Ini covernya Nih, semua. prison. Iya, Itu tapi maksudnya. ini pas di apa namanya konferensi ini yang diomongin. Prison like city, ini yang smart city. Yaitu yang apa isinya surveillance Iya. terus. Ya, gitu kan. surveillance. Iya, iya, Ya, iya. udah tahu ya? Iya. Oh, jadi Iya. makanya dulu waktu ada pilkada ada yang bilang mau menempatkan apa CCTV di setiap kelurahan. Hmm. Enak memang duitnya gede. Tapi tujuannya apa? Menganggap bahwa setiap manusia adalah penjahat. Hmm. Itu kan semangatnya. Harus diawasi. Jadi vibe-nya Jadi serem ya. vibe sudah menghakimi. Iya. Bukan bagaimana jangan itu terjadi. Iya. Bukan Kalau ini apa? preventif. Sudah divonis, caranya kita mengawasi kayak binatang. Nggak Iya. begitu caranya dealing with manusia, Iya, ngerti iya, nggak? iya. Kayak zaman-zaman kita masih kecil dulu kayaknya damai banget sih emang ya. Gitu. Jadi ini nanti nasib bangsa nih. PMBG semua. Saya nggak mau pakai G-nya karena ternyata nggak gratis. Khusus orang-orang miskin di kampung-kampung semua gitu kan. Ya, Ya, kita kan semua lah. 90% yang Siapa yang ngomongin kan tadi. ini kan sudah nggak akan dapat pekerjaan gitu. Iya. Itulah yang perlunya off grid. Itulah perlunya menanam Belajar sendiri, ya, belajar untuk nanam sendiri berarti. berkomunitas. Nih. Supaya jangan diginiin gara-gara kita nggak bisa makan. Ini yang aku lihat di trennya di Amerika ya. Ini yang aku lihat ya. Tren di Amerika, beberapa teman-teman aku yang di Amerika itu mereka berusaha untuk off grid memang. Iya. Tapi begitu mereka menciptakan apa-apa dan menjual itu keluar atau mereka even kayak nampung air aja, itu mereka dipajekin langsung. Dipajekin, bahkan bukan dipajekin lagi, disuruh dihancurkan. Kalau enggak dia kayak di penjara gitu. Iya. Akan begitu. Ini kayak gitu di Amerika ya. Ini Jadi- yang kita udah sering Iya. lihat sekarang dan itu rame tuh. Sudah sadar ya. Iya, Sudah. ha-ha. Ya. Dan akhirnya di-stop. Disitulah
butuhnya saling menguatkan, Iya. saling berkomunitas supaya tidak gampang meletot mentalnya. Oh. Kalau misalnya terjadi gitu, tiba-tiba disuruh pajak atau disuruh dihancurkan. Makanya gini, Gimana? jangan terjadi dulu, rakyat sadar dulu gitu. Oh Ya iya. udah. Karena ketika Jangan Sadar ngomongin dulu, mereka Ya. sadar dulu yuk. sadar dulu gitu loh, baru kita mikirin karena akan berbeda. Yes. Ya, jumlah rakyat lebih banyak daripada mereka. Pak, tadi gambarnya mana Pak yang tadi tuh? Mana? Yang Yang gratis, yang makan gratis, Oh, yang makan kondisi gratis di itu sana. Mas Rana. Ya, jumlah rakyat itu jauh lebih banyak daripada mereka. Iya. Nih. Pak, ini kalau seandainya harus kayak begini Pak, saya milih daripada begini mending jadi ini Pak, yang di sini ini Pak. Betul juga. Yang sekarang katanya Tapi kamu jadi pengkhianat bangsa dong. ya sama kayak sekarang Pak, itu Polri sama Kejaksaan juga lagi ramai itu Pak. Gimana? Hah? Itu gimana? Enggak, Ini kan di sini enggak, Pak. mereka itu bekerja Iya. karena takut kehilangan mata pencaharian. Iya, betul. Tetapi mereka nggak sadar bahwa dalam waktu tertentu mereka akan pensiun. Dan mereka akan ditekan lagi oleh yang berikutnya. Iya. Seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Senior, ketika seniornya sudah pensiun, mulai hilang ewuh-pekewuhnya. Iya. Gitu loh. Respect-nya. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena sistem yang mau menggiring seperti itu. Kenapa? Pengaruhnya. Kamu nggak ada pengaruhnya. Jadi dari dulu orang diajak dia berbaik-baik dengan orang karena munafik, gitu. Iya. Karena ada perlunya. Gitu. Itu. amat ya. Jadi dari dulu dibikin begitu Iya. karakternya. Jadi karakter ini terbentuk oleh sistem, Oh. dibentuk oleh sistem. Nah, jadi mereka nggak, saya nggak tahu mereka terpikir atau tidak. Bagaimana dengan yang lain? Ya, bagaimana dengan keluarganya? Dia kan punya keluarga juga. Betul Pak. Tuh. Jadi disinilah mereka punya batin itu akan tersiksa. Kenapa? Antara tugas, katanya tugas negara, Hati nurani. dengan hati nurani itu akan distrak, akan berantem itu. Iya, makanya Pak. Berarti yang sekarang ini Pak Listio dan Febri Adriansyah ini berarti perang batin atau gimana Pak ini Pak? Kalau itu kan cuma salah satu ini aja, salah satu faktor X saja. Artinya kalau bicara oknum, ya dia bicara si A atau si B saja. Iya. Ya. Tapi kondisi itu terjadi karena seseorang terjebak oleh sistem Iya. yang telah menjadi comfort zone-nya dia, sehingga dia sulit, dia tidak mau melepaskan, dan akhirnya dia menyanderakan diri. Jadi bukan sekedar tersandera, Iya. menyanderakan diri, menyerahkan hatinya, bukan untuk mempermuliakan yang menghadirkan dia Tuhan, tetapi mempermuliakan yang menempatkan dia. Tapi ini semua terjadi itu seharusnya kan semua cipta kondisi, tapi sekarang ini tuh nggak apa ya Pak? Jadi Yang seperti mana? ya kondisi ini sekarang kan masyarakat sedang diributkan, demo di mana-mana. Kemarin ada juga Bang Hotmat Paris tiba-tiba ikutan nongol di situ. Nah kekacauan ini bahkan kita nggak mau dengar pun, kayak Mbak Meta nggak mau dengar. Terpaksa denger nggak sih? Iya benar. Jadi yang sekarang terjadi ini memang perang bintang atau sejatinya ada oligarki yang uang itu milik siapa sih sebenarnya Pak? Enggak, kalian masih melihat terlalu Kecil. parsial sekali. Nah, tolong dibantu kecil. Pak, bagaimana Pak? Ya, jadi Ajarkan. kalau saya ya, Iya. kalau demo di mana-mana karena sadar, top. Oke. Kalau karena sadar, top. Ya. Kalau kalian berpikir karena ada oligarki, berarti kalian masih menganggap bahwa menjadi penonton. Belum sadar berarti kita semua. Ya. Karena memang kalau oligarki nggak usah diomongin lagi, memang dia maunya begitu. Pasti ada dan Tapi maunya itu. kita berharap itu demo itu karena suara hati, karena rakyat sudah sadar atau mahasiswa sadar. Itu penting sekali. Iya. Gitu. Jadi tanpa komando, itu yang saya bilang tadi, tanpa komando dari satu orang sekalipun juga rakyat jiwanya tiba-tiba bangkit dan membela jati dirinya. Iya. Karena jati dirinya adalah bait Allah. Dia bela itu. Iya. Bukan bela untuk cari nama. Dia bela untuk mempertahankan eksistensi Allah, bukan eksistensi manusia-manusia yang akan menghancurkan dia. Iya. Jadi kalau kita sudah paham seperti itu, kita bergerak bukan atas nama diri kita. Atas nama Tuhan kita bergerak, dituntun dengan tepat. Gitu.
Kira-kira ada waktunya kah kita akan melakukan itu? Kembali lagi, orang yang sadar, kerjakan bagianmu. Nanti tugasnya, do the best, God do the rest. Jangan pernah menjadikan beban hasil. Hasil menjadi beban bagimu. Berikan ruang seluas-luasnya kepada dia untuk menyelesaikan sesuai dengan kehendaknya. Itu paling enak. Gitu. Jadi apa yang terjadi ini carut marut, semua ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Karena ini masa di mana Tuhan membongkar kedok-kedok, ya, topeng-topeng yang selama ini ditutupin dan rakyat melihat semua. Berarti itu mungkinkah ini yang disebut dengan masa kalabendo? Ya. Yang ditunggu-tunggu itu. Ya, mungkinkah ini? Kalau mungkin itu, Ratu bersiaplah akan datang untuk merdeka yang sesungguhnya. Jangan kaget. Banyak orang mau dimerdekakan malah kaget. Takut, Iya. Gitu. Mulailah merdeka dari diri kita sendiri. Iya. Maka kita akan melihat dengan terang bahwa ini adalah cara Tuhan membuka kedok kita supaya kita dimurnikan. Supaya kita berhak untuk kembali kepadanya. Karena kalau kita tidak dimurnikan, kita akan menjadi arwah penasaran. Karena tidak tahu rumahnya di mana. Dan itu yang saya bilang apa? Kembali ke titik nol dulu. Supaya kamu tahu dari mana kamu berasal. Dan menuju kemana. Kebanyakan orang tidak tahu dari mana dia berasal. Sehingga penuh dengan ketakutan dan kegelisahan di dalam menjalani hidup ke depan. Hidupnya dipikir untuk dirinya. Padahal dia ada untuk bisa mempermuliakan Allah. Dengan cara apa? Menjadi manfaat bagi sesama. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi manfaat bagi sesama? Kalau belum, sadar dulu, baru melangkah untuk menjadi manfaat buat sesama ciptaannya, supaya mereka juga kembali mengenal, bangun, kenapa? Gitu. Apalagi yang di bawah itu, Pak? Tadi datanya ada banyak di situ. Penasaran ya dari tadi. Kenapa kalian gini? Kenapa kalian tidak bilang? Kenapa ya, Pak? Kenapa? Rakyat yang disuruh pajak. Kalau saya jadi pemimpin, Pak. Orang kaya tuh duitnya kasih semua. Enggak. Dipajakin lebih besar. Kita cek lah, misalnya katakan dia punya uang 1 triliun ke atas ya. 1 triliun dari ke mana? atas, yang ke atasnya lu kasih ke negara. Iya. Ya, jangan rakyat. Dibatasi Supaya hidup dulu nih semua roda ekonomi. Paham ya? Supaya hidup dulu roda ekonomi. Sudah hidup semua, rakyat ya sudah mulai bisa bangkit. Baru boleh lagi. Karena pajak ini sesungguhnya filosofinya adalah gotong royong untuk bangsa. Nah, kalau gotong royong artinya ikhlas. Betul. Gotong royong kesadaran. Nggak ada pemaksaan. Betul. Gitu. Makanya tadi saya bilang subsidi silang. Siapa yang mampu, dia yang melakukan itu. Makanya sebenarnya mudah. Tetapi apa yang terjadi? Ada Danantara. Di situ ada Patriot Bond, ada merah putih, bond merah putih, ya. Merah putih. Nah, jangan sampai ini sebagai ajang money laundering. Gitu. Bukan untuk rakyat, tetapi untuk mereka-mereka. Gitu. Karena kan BUMN punya keuntungan dimasukkan ke sana. Aturan dirubah, rakyat nggak ngerti bagaimana pengelolaannya. Tapi itu tadi betul, idenya saya nggak kepikir. Karena kan ekonomi yang sedang digalakan itu kan... Jadi jangan banyak ngomong. Gimana, Pak? Ya, artinya jangan banyak ngomong. Udah, Dikerjain. lu yang duitnya udah 1 triliun, Iya. lu kan duitnya dapat dari Indonesia Betul. Lu cinta nggak Indonesia? Iya. Dia yang suruh pergi, nggak cinta, pergi lu. Ah, gitu. Jadi dibatasi cuma 1 triliun, yang ke atas harus Nggak, ini contoh. Ini contoh. Tapi ide yang bagus. Wih, 1 triliun itu banyak Saya loh. setuju itu. Nggak, 1 triliun itu banyak loh. Iya, Pak. Banyak, Pak. Bisa sampai mati juga. Loh, iya loh. Nggak, kalau misalnya lebih legowo lagi, buat saya hidup banyak yang berkelimpangan mati terus terpanggil. Kalau perlu apa? 100 miliar lah, udahlah. Yang lain bagikan misalnya. Ya tergantung. Itu kan namanya kebijakan. Betul. Itu. Misalnya, tanya Pak Prabowo, Pak Presiden. Pak, Bapak punya di mana saja?
Jangan dia banggakan dia kaya, Iya. tapi sementara rakyatnya susah. Iya. Nih duit gue, rakyat nggak usah, kalau Iya, gue, iya, iya. nih rakyat, kamu tenang, diam, biar saya yang berkorban. Ini semua, adik saya, saudara saya, kamu nih, yang punya, misalnya yang punya PIK, yang Iya. punya apa, Iya. ini dulu sini, ini namanya gotong royong. Iya. Biar rakyat makan dulu, segala macam. Pasti- Gampang kok. Pasti 2 periode ya itu. Nggak usah mikir 2 periode. Jangan merencanakan, nanti nafsu yang main. Oke. Jadi simple aja, nggak usah apa namanya banyak bergaya di televisi, ngomong statistik, nggak usah. Kalau itu kita setuju, TNI, Polri, cari rakyat yang susah, bina dia sampai dia bangun. Ini uang sekarang nggak ada lagi pinjaman uang dari luar. Iya. Gitu. Tunggu kita ini sumber daya yang ada betul-betul. Nah, kan susah juga kalau memang kita tidak terlibat di situ. Iya, betul. Betul-betul dimanfaatkan untuk pasal 33. Sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, Iya. dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Iya. Nah, persoalannya itu tidak terjadi di dalam pengaturan pendapatan negara. Iya. Gitu. Ini yang bicara namanya kebijakan fiskal. Iya. Kebijakan fiskal itu dari pajak, dari PNBP, dan juga dari hibah. Nah, ini yang tidak dilakukan dengan benar dalam apa? Pengumpulannya. Iya. Itu. Nggak sulit, nggak usah sekolah. Nggak usah sekolah bikin orang tuh jelimet. Udah itu ngitung bagaimana ngemplang gitu loh. Itu. Akhirnya apa? Kentir. Gitu. Kemplang kentir. Betul, Mas? Akhirnya kentir dewek. Iya. Kentir kenapa? Bingung mau simpen di mana. Iya. Nitip ke Jampitsus, Pak. Simpen di bank, keto. Simpen nang rumah. Iya. Caranya duduk. Dirampok nanti. Iya, duduk rumahku kan gitu. Iya. Iya toh. Iya. Ya sudahlah, kita akhirnya kan jadi lucu-lucuan. Iya. Resort. Ya, jadi lucu-lucuan gitu. Jaksa-jaksaan, polisi-polisian, Pak. Ya, Iya, jadi iya. seperti itu. Makanya bawa santai, kita paham masalah sebenarnya nggak sulit. Ya. Yang sulit adalah komitmen. Jadi ibarat kita sudah mau menjadi Baik. pemimpin itu, jadilah kepala rumah tangga. Bagaimana anak istrinya bisa terjamin. Ya. Itulah sejatinya sebagai imam. Ya. Imam kita siapa? Ya presiden. Ya. Ya, cuman masalahnya filosofinya tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Masalahnya karena apa? Karena latar belakang adanya presiden bukan untuk melindungi rakyatnya sesuai dengan cita-cita di Amanat itu ya. di Undang-undang. pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua dan tujuan di alinea keempat. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, semua yang nggak ada nih. Cita-cita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, kagak. 2, memajukan kesejahteraan umum, kagak, ya kan? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Cerdasnya cuma dilari ke intelektual, bukan spiritual, bukan emosional, kagak. Kenapa? Ilmu dari barat itu menggiring orang kepada intelektual yang materialistis. Iya. Gitu. Ya sudah. Makan itu dunia modern. Akhirnya kita tersiksa oleh dunia modern seperti ini. Saya tidak menentang modernisasi, tapi ternyata arahnya itu melenceng jauh, terjadi deviasi yang lebar dari tujuan utama kita menjadi suatu bangsa yang bernegara. Gitu. Padahal kita ini sebenarnya kalau dulu yang ditanamkan Indonesia itu kan non-blok, jadi Barat dan Timur ini ribut, kita ini ya udah tenang aja. Tapi di dalamnya nih kita kan ribut sendiri sebenarnya, Pak. Enggak, non-blok itu kan dulu upaya dari Bung Karno. Iya betul. Jadi ketika dalam analisa saya, Iya. menurut analisa saya, Bung Karno ketika jadi presiden itu kan juga kalau mau jujur didudukkan. Betul. Bukan melamar, bukan ujuk-ujuk pakai
baju dan menyebutkan saya presiden. Betul. Tetapi didudukan supaya tercatat Indonesia sebagai suatu negara Ya. tahun 1945 di United Nations. Ya. Jadi mungkin beliau berimajinasi gini, saya ikutin dulu aturannya, Iya. nanti di tengah jalan coba cari cara untuk escape. Makanya keluar Betul. ya Betul. tahun 1955 kalau nggak salah, keluar dari United Nations Ya. lalu mendirikan gedung Konevo Iya, betul. yang di Senayan tuh yang kura-kura yang warna hijau. Ya, termasuk itu kan Gelora Bung Karno juga di situ. Ya, lalu mengadakan konferensi Asia Afrika di Dasasila Bandung gitu, Iya, betul. di Bandung. Betul. Nah, disitulah negara-negara non-blok mempererat persatuan, tidak ngeblok ke barat atau ke timur. Waktu itu barat Amerika, timur Rusia, Iya. bukan Uni Soviet. Iya. Uni Soviet bukan Soviet, Rusia. ya, bukan Rusia. Nah, di situ. Nah, tapi setelah itu terjadilah perang dingin di mana terjadi perpecahan di Yugoslavia. Kebetulan saya juga dulu pernah dikirim ke sana. Saya ada di suatu daerah yang namanya United Nations for Transitional Slovenia. Oh, Slovenia. Iya. Iya. Di sana. Jadi adanya di sana untuk transisi administrasi pemerintahan. Oh, ternyata dikendalikan oleh United Nations tuh. Oh. Kami disuruh nyiapin orang nanti yang akan jadi pemimpin di situ gitu. Cipkon. Oh. Cipkon. Jadi Kondisi. ya, jadi pesta demokrasi atau ada election, Ya. tetapi tetap aja election yang Rick. Iya. dikondisikan. Dikondisikan. Gitu. Ya udah. Negara-negara Gaddafi lah, Saddam Hussein lah, apa semua. Terus terjadi waktu Gorbachev perang dingin, Iya. itu pecah juga Betul. siapa? Uni Soviet kan, dan Iya. sebagainya. Iya. Nah itu, jadi tidak ada yang tidak dihancurkan. Iya. Tapi dengan kondisi sekarang ini kan kita dipertanyakan bahwa penegak hukum dan juga yaitu jaksa, kepolisian semuanya, masyarakat harus percaya sama siapa sekarang ini, Pak? Ya, kalau ditanya masyarakat percaya siapa yang suruh percaya sama mereka? Masyarakat don't trust anyone. But Lindungi diri masing-masing. Percaya saja sama dia. Kenapa? Don't judge the book the cover. Memang lidah tak bertulang. Iya. Wajah bisa pura-pura kayak malaikat. Tapi jangan paksa kita untuk mempercayai gestur-gestur di depan kamera yang penuh dengan Pura-pura. sandiwara. Iya. Gitu. Bermain kedok-kedokan. Dulu kalau nggak salah di Jawa itu ada yang pakai ini ya, apa tuh? iya. Apa ya? Nari Taruh topeng. Oh. gitu kan? Iya. Nah itu kita hidup penuh dengan topeng. Ya. Kenapa? Sistem yang mengajarkan kita untuk pakai topeng. Iya, iya. Boleh nyontek asal nggak ketahuan. Boleh korupsi asal santun. Nah, itu pengembangannya. Kan Nyontek dulu ya. enggak, yang penting satu, jangan sampai ketahuan. Iya. Kan pertama, yang lain juga ngerjain hal yang kayak gitu kok. Iya, Jadi iya. lumrah. Iya. Yang penting nggak kelihatan, ketahuan. Iya. Tuh. Aman kok, Iya. ada yang jagain kok. Iya. Kan gitu. Jadi itu yang disebut dengan normalisasi penyimpangan. Dimulai dari penyimpangan kecil. Sampai akhirnya kita sulit membedakan mana kebenaran, mana yang salah. Karena dia sudah bergeser menuju kepada kebenaran berdasarkan selera penguasa. Jelas ya? Jelas. Ya gitu-gitu aja semua. Ya, hukum kepada rakyat. Yang sana hukum mereka mainkan sendiri. Ya kita aja memang yang bodoh. Ya itulah apa namanya jatah kita sebagai rakyat. Jatah kita sebagai rakyat. Rationing tadi di. Cuman yang saya pesan, Gimana Pak? masih pantaskah kita menghormati mereka-mereka yang mengkhianati amanat penderitaan rakyat? Tapi banyak sekali saya lihat di TV itu ya, nggak tahu mereka dibayar, entah dikondisikan, masih mau menyambut gitu. Mau nggak? Berani nggak?
Kalau mereka datang, balik kanan, tinggalin. Buang muka. Ayo. Ini yang sekarang. Mereka tuh gila disambut. Kenapa gitu? Loh, validasi, Bos. Oh. Validasi. Coba Mbak datang ke itu, suami nggak nyambut atau suami pulang ke rumah nggak disambut, ngambek nggak? Ngambek. Ngambek. Pulang, aku pergi. Pulang. Gitu. Kenapa? Disitulah dia dapat muka. Jangan kasih muka. Gitu. Biarin mereka cari sendiri mukanya. Ya kan? Gitu. Artinya apapun itu kita ini ya mau nggak mau ya pasti sedang terhanyut menuju ke world order itu, Pak. Cabut kata mau nggak mau itu. Itu yang mereka inginkan. Yang namanya apa? Suatu keniscayaan. Itu kata-kata suatu keniscayaan itu yang mau tidak mau. Itu seperti lagu Bengawan Solo. Iya. Mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Nah, kalian mau. Jadi kita ini seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Itu kata mau nggak mau tadi. Iya. Jangan. Berarti sampean dudu wong. Itu. Iya, makanya. Atau wong lagi kentir. Itu. Kalau orang itu dia punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Iya. Dan kehendak yang kita lakukan, tanya sama yang punya kita. Jangan kehendak berdasarkan hawa nafsu yang kau rencanakan. Makanya saya mengajak kita, jangan membuat perencanaan berdasarkan hawa nafsumu. Tetapi teori manajemen mengajarkan kita planning, organizing, executing, dan controlling. Di situ muncul nafsu. Karena main hitung-hitung angka.